Nu'aim terkenal sebagai seorang pemabok. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa dia akan masuk surga sambil tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para sahabat-sahabat beriman, kami tidak akan pernah bosan untuk menceritakan kisah-kisah sahabat Nabi ataupun kisah-kisah orang soleh. Karena ketika kami menceritakan orang-orang soleh, itu menjadi sebab akan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan kepada kita semua manfaat dan pelajaran yang sangat besar. Dan kali ini saya akan menceritakan tentang seseorang yang selalu membuat Nabi Muhammad tersenyum. Para sahabat-sahabat beriman, sebelum saya memulai kisah ini, mohon untuk like, komen, dan subscribe supaya kami terus menayangkan video-video cerita-cerita tentang para sahabat orang-orang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikelilingi oleh para sahabat yang berbeda-beda karakteristiknya, seperti Umar bin Khattab yang dikenal dengan orang gagah dan berani. Terus ada lagi Utsman bin Affan yang dikenal dengan sifat lemah lembutnya, dan Abu Bakar Siddiq yang dikenal dengan donatur Rasulullah. Dan ada juga Ali bin Abi Thalib yang sangat dikenal dengan kecerdasannya. Dan tahukah para sahabat-sahabat beriman, ada sahabat Nabi Muhammad yang sangat usil atau selalu membuat Nabi Muhammad tersenyum kalau berhadapan dengannya. Sosok sahabat Rasul ini adalah satu-satunya orang yang berhasil membuat Rasulullah tersenyum hingga terlihat gigi gerahamnya. Sebab Rasulullah biasanya hanya melemparkan senyum pada orang-orang di sekitarnya. Sahabat yang dimaksud di atas adalah Nu'aim bin Ibnu Umar Rabi'ah. Ia adalah salah seorang sahabat dari kalangan Ansor yang juga termasuk dalam kalangan Ashabul Badar, sebab Nu'aim pernah turun berjihad bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat perang Badar. Nu'aim bin Ibnu Amr bin Rabi'ah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari kalangan Ansor dan turut berpartisipasi dalam perang Badar, di mana dia termasuk dalam kelompok Ashabul Badar atau ahli Badar. Meskipun Nu'aim terkenal sebagai seorang pemabok, dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa dia akan masuk surga sambil tertawa. Nu'aim juga dikenal sebagai sosok yang jenaka. Yang jenaka dalam artian yang selalu membuat tersenyum, hal yang selalu membuat perkara yang lucu. Dalam sebuah riwayat yang terdapat dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar, dikisahkan bahwa pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat bernama Nu'aim dan anaknya Abdullah yang suka mabuk-mabukan. Mereka berdua dihukum karena kebiasaan ini. Riwayat ini diperkuat oleh riwayat Al-Jubair bin Bakar dari Muhammad bin Amr bin Hajar. Para sahabat-sahabat beriman, dalam salah satu kejadian Nu'aim dihukum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya karena perilakunya yang suka mabuk-mabukan. Namun meskipun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengingatkan sahabat-sahabat yang lainnya untuk tidak melaknatnya karena Nu'aim masih mencintai Allah dan Rasulnya. Meskipun Nu'aim seringkali mabuk dan dihukum oleh Rasulullah SAW, dia memiliki sifat jenaka yang selalu membuat Rasulullah terhibur. Para sahabat-sahabat beriman diceritakan bahwa suatu hari Abu Bakar As-Siddiq mengajak Nu'aim dan beberapa sahabat lainnya untuk berdagang ke negeri Syam. Ketika Nu'aim merasa lapar, dia mendekati Suwaibah bin Harmalah yang bertugas menjaga makanan untuk meminta makanan itu. Namun Suwaibah menolak memberinya makanan itu karena makanan itu milik Abu Bakar Siddiq yang akan dijual.
Nu'aim pun kemudian merasa kesal karena tidak diberi makanan, padahal ia merasa sangat lapar. Nu'aim pun membuat ulah dengan berpura-pura menjadikan Suwaibah budak untuk dijual dengan harga yang sangat murah supaya bisa membeli makanan. Nu'aim pun menawarkan kepada orang-orang di sekitar dan akhirnya menemukan orang yang akan membelinya dan mengatakan kepada orang yang akan membelinya bahwa budak tersebut hanya memiliki satu kekurangan, yaitu suka mengaku bahwa dirinya bukanlah seorang budak, melainkan orang merdeka. Orang yang akan membelinya tertarik dengan penawaran Nu'aim dan menghampiri Suwaibah untuk menangkapnya. Suwaibah terkejut ketika ditangkap dan berusaha menjelaskan bahwa dia bukan budak. Tetapi orang-orang tersebut sudah mengetahui bahwa benar orang ini tidak mengakui bahwa dirinya bukanlah budak. Lalu ditangkapnya Suwaibah karena Nu'aim telah menjualnya. Padahal Suwaibah bukanlah budak. Akhirnya tidak lama kemudian Abu Bakar Siddiq kembali kepada Nu'aim dan menanyakan Suwaibah. Nu'aim pun menjawab bahwa Suwaibah sudah dijual olehnya. Mendengar hal tersebut, Abu Bakar pun sangat kaget atas perlakuan Nu'aim. Kemudian Abu Bakar mendatangi Nu'aim dan orang-orang yang memberinya, lalu menceritakannya bahwa Suwaibah bukanlah seorang budak, melainkan orang yang merdeka. Sahabat beriman, kisah ini akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW yang tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Rasulullah SAW bahkan menceritakan kisah Nu'aim dan Suwaibah kepada para tamunya. Kisah ini mengajarkan bahwa meskipun seseorang memiliki kelemahan atau kebiasaan buruk, tetapi masih memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, mereka masih bisa mendapatkan rahmat dan ampunannya. Demikianlah para sahabat-sahabat beriman, kisah daripada Nu'aim, yang dimana kisah ini sangat bermanfaat dan banyak pelajaran untuk kita semua. Semoga di dalam kisah ini bisa memberikan pelajaran kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab.